Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama Ibu Indri Sulistianingsih. Anak-anakku kelas 10 semuanya, mari kita bahas materi dalam pertemuan kali ini masih materi bab 9, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Ini terdapat di dalam kompetensi dasar 3.9, mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman desintegrasi bangsa, antara lain pemberontakan PKI di Madiun 1948, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI, Permesta, dan pemberontakan G30S PKI. Untuk kompetensi dasar 3.9 ini terdapat indikator pencapaian kompetensi 3. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu 3.9.1, yaitu tentang mendeskripsikan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sekarang yang kita bahas ada 2 indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.9.2, mendeskripsikan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan 3.9.3 mendeskripsikan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Marilah anak-anak kita bahas materi selengkapnya. Anak-anak, marilah kita mulai membahas materi secara lengkap. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 2 topik, yaitu yang pertama konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, dan yang kedua konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan yang akan kita bahas ada 3, yaitu 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Atir atau yang dikenal dengan APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah yang akan kita bahas, yaitu pemberontakan PRRI Permesta. Marilah kita bahas satu persatu. Anak-anak, marilah kita membahas materi yang pertama, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Atir atau APRA di Bandung. Pemberontakan APRA ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, seorang Belanda, di mana dalam aksinya dia dibantu oleh seorang menteri dari RIS yang bernama Sultan Hamid II. Para anggota dari pemberontakan APRA ini terdiri dari para anggota tentara KNIL atau Koninklijke Nederland-Indische Leger, yaitu tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia asli. Tujuan utama dari pemberontakan APRA itu ingin mempertahankan Indonesia dalam bentuk federal, sehingga mereka bisa mempertahankan tentaranya tersendiri. Ternyata pemberontakan APRA ini sangat didukung oleh Belanda karena ingin mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Kemudian untuk melancarkan aksinya itu Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950
menyerang Kota Bandung dengan menduduki markas staf Wartir Divisi Siliwangi. Karena serangan yang mendadak ini, maka Letkol Limbong gugur. Dengan keberhasilannya menyerang Kota Bandung, kemudian Westerling ingin atau merencanakan menyerang Kota Jakarta pada tanggal 26 Januari 1950 dengan menyerang para menteri RIS. Tapi rencana tersebut sudah diketahui oleh TNI sehingga mereka pada waktu datang ke Jakarta dihadapi TNI yang sudah siap sehingga para pemberontak kalang kabut dan Westerling melarikan diri ke Singapura dan Sultan Hamid II tertangkap pada tanggal 5 April 1950. Maka berakhirlah pemberontakan APRA. Marilah kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Anak-anakku semua, marilah kita membahas materi yang berikutnya, yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NIT, karena mereka enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian penyebabnya itu mereka mendengar pada tanggal 5 April 1950 itu pemerintah RIS akan mengirimkan 900 pasukannya APRIS dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kenapa untuk menjaga keamanan? Karena memang di Makassar pada waktu itu terjadi konflik antara golongan yang pro federal dan yang anti federal. Golongan yang pro federal kemudian bergabung menamakan pasukannya dengan nama pasukan bebas di bawah pimpinan Andi Aziz. Kemudian Andi Aziz menyerang Makassar. Tetapi tidak lama kemudian pemberontakan Andi Aziz berhasil diselesaikan oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex K. Wilarang pada tanggal 26 April 1950 dan Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Marilah anak-anak kita bahas materi yang berikutnya, yaitu tentang pemberontakan RMS atau pemberontakan Republik Maluku Selatan. Anak-anakku, marilah kita melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Master Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Dia adalah seorang bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Tujuan dari pemberontakan RMS yaitu menginginkan Maluku terpisah dari RIS atau Republik Indonesia Serikat untuk menjadi negara sendiri yang merdeka. Kemudian pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikanlah berdirinya Republik Maluku Selatan dan Sumokil ditunjuk sebagai presidennya. Penyebab dari pemberontakan RMS sendiri adalah pada waktu itu keadaan di Ambon sedang kacau karena banyak anggota Kenil yang bergabung dengan TNI. Hal ini tidak disukai oleh Belanda karena dengan demikian RI akan menjadi lebih kuat. Untuk itu, maka Belanda mencegah dengan cara menghasut dan menyebarluaskan desas-desus yang buruk tentang
Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemberontakan RMS kemudian bisa diselesaikan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Sehingga RMS yang dulunya kuat dan berpusat di Pulau Seram berhasil dihentikan oleh TNI pada tanggal 19 Juli 1950 dan Sumukil ditangkap serta dijatuhi hukuman mati. Marilah anak-anak kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Anak-anakku semua, marilah kita bahas materi yang terakhir dari bab 9, yaitu tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. Yang akan kita bahas yaitu tentang pemberontakan PRRI Permesta. PRRI itu singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta, yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Sedangkan Permesta itu singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta, yang mana merupakan gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Vence Sumual yang berpusat di Sulawesi, dalam hal ini di Makassar, karena di Makassar merupakan pusat dari atau ibu kota dari Sulawesi. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta awalnya itu bermula dari adanya persoalan dan masalah di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara Sumatera dan Sulawesi. Sehingga untuk mewujudkan kekecewaannya itu dibentuklah dewan-dewan seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Berlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Vence Sumual. Pemberontakan PRRI Permesta itu didukung oleh tokoh-tokoh sipil seperti Safruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harhab, dan Muhammad Nasir. Meskipun demikian, pemberontakan PRRI Permesta akhirnya dapat diselesaikan pada Agustus 1958. Itulah anak-anak materi dari bab 9 yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan membaca materi bab 9 yang ada di modul. Setelah itu kerjakan evaluasi yang ada di dalam pertemuan kali ini dan kerjakan secara serius agar mendapatkan nilai yang maksimal. Anak-anakku semua, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran pada materi yang berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar meskipun itu dari rumah. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.